Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baru bangun, selamat pagi. Kita waktunya nimbang pagi untuk tanggal 15 Juli 2026. Langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ritual pagi, timbangan pagi untuk tanggal 15 Juli 2026. Oke. 104,7. Kita coba lagi. 104,8. Kita coba lagi. Kita tegap. Oke. Sudah. Turun. 147. 104,7. Sekali lagi. Tegap tadi. Tegap. Luruskan. Seimbangan. Udah. Belum ya. Tegap. Luruskan. Ya. Waduh. Sekali lagi. Kalau kita ambil yang paling atas. Tegap. Belum. Kita luruskan. Terus. Udah. Ya. 104,8. Turun ya. Drastis. Turunnya maksudnya enggak drastis. Tapi dari 104, nih. Lumayan. 104,8. Oke. Kita lihat timbangan paginya, timbangan malamnya untuk tanggal 15 Juli 2026 hari Rabu. Oke. Ya, sekarang lagi kemarin tadi malam gak enak banget badan. Asam lambung lagi kumat lagi dan asma, yang pasti asmanya kambuh lagi dan udah mulai gak enak badan. Gitu ya. Tadi malam ulu hati tuh, waduh nyeri sekali. Ya udah kalau kayak gitu, terima kasih. Sampai jumpa nanti malam di timbangan malam. Oke. Hari ini adalah hari terbaik. Selamat pagi. Hari ini adalah hari yang terbaik. Insya Allah hari ini ada berita baik. Dan bismillahirrahmanirrahim. Kita pantaskan untuk mendapatkan $1 juta. Dan jangan lupa untuk selalu meningkatkan ibadah kita. Oke, kalau gitu. Yaudah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa nanti malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah malam ya. Udah 8:30 kurang 15 kayaknya. Hari ini gak banyak aktivitas dan gak kemana-mana dan banyak sekali pulang-pulang banyak nyamuk. Ya udah, kita langsung aja. Ini hari Rabu kan, untuk timbangan malam. Kita lihat timbangan pagi. Tadi timbangan paginya itu 104,8 kg. Kita lihat timbangan malamnya. Nah, dari target kan udah kelihatan ya. 98 gitu ya. Oke.
Sekarang udah tanggal 15 dan kita sudah di pertengahan bulan, dan di pertengahan bulan Juli udah bulan kedua malah. Tanpa bosan-bosan, harus semangat dan harus terus juga olah dan tahu kesalahan, belajar dari pengalaman. Belajar dari pengalaman, bukan kita yang merasa mengkurasi pengalaman yang baik dan benar dan buat masa depan gitu ya. Makanya gunanya masa lalu atau masa pengalaman itu adalah untuk kita belajar dari masa lalu untuk menjadi yang lebih baik gitu ya. Jadi bukan masalah, bukan untuk di pengalaman aja, bukan dilalui aja, tapi kita juga mengkurasi, filter dan lain-lain, dan kalau bisa jangan sampai terjadi lagi yang tidak baik di pengalaman atau di masa lalu. Gitu, jadi kita mau forward ya gitu ya, maju ke depan terus sampai sehat gitu ya, sampai hal-hal yang kita inginkan dan impikan itu benar-benar terjadi dan benar-benar terkabul, sehingga kita tahu di mana kita berawal dan mengapa kita memulai gitu. Oke, kalau kayak gitu kita langsung aja ya. Kita langsung untuk timbangan malam kita keluarin dulu. Bukan aja ngaruh sedikit-sedikit itu kan, jam tangan dan lain. Oke, kita langsung timbang. Oh, tidak mungkin. Duh. Sama kayak kemarin. Coba kita lihat lagi ya. Dua kali 157. Oke. Gila, nyamuknya sampai lewat tadi ya. Tuh, naik. Ya, 2 kali. Coba kita tadi nunduk ya. Kita tegap. Kaki kiri dulu harusnya. Karena kalau turun angkot kaki kiri dulu ya. 158. Waduh, lebih beratnya kemana nih kayaknya. Jangan sampai 6 ini. Percuma kita 2 bulan. Aduh, yang bener dong. Ini kadang-kadang suka nempel, ini kali jinnya kali ya. Nempel terus keluar lagi gitu. Mungkin jin itu 1 ons kali. Tegap. Oke. 158. Gak apa-apa lah. Ini masih penasaran sih. Ya udah gak apa-apa, 158 aja. Coba kita lihat ya. Lagi. Ya sudah kalau kayak gitu 157, 105,7. Tapi kita tulis di sini 158 ya. Nambah nih. Ini nambah ini. Nambah. Kenapa hari lama makin nambah ini ya. 108. Tapi paginya berkurang loh. Berkurangnya drastis gitu ya. Gitu tuh. Pagi 104,8 dan malam 105,8 kg. Untuk tanggal 15 Juli 2026. Oke. Jadi itu aja ya, udah pertengahan bulan nih. Jadi kita tinggal punya 2 minggu lagi yang harus kita maksimalin, dan jangan
Kalau bisa jangan naik lagi. Karena sudah mengkhawatirkan naiknya. Sudah 158, berarti kita nggak mau balik lagi ke 106. Karena kita udah bagus-bagus tuh di awal-awal ya. Karena di awal-awal itu udah bagus, jadi jangan sampai kita menyentuh. Nah, ini yang bingung kita nih. Mungkin gua akan lihat record lagi ya tanggal 7. Kenapa dia bisa sampai 100 dari 106,2 langsung drastis ya 104,8 gitu ya. Nah, timbangan paginya, malamnya itu beda cuma 1 ons gitu. Nah, wah gitu. Nah, ini juga nih dari 151 sekilo. Ini juga kan kita lihat ya. Kenapa bisa begini nih? Nanti gue akan lihat recordnya deh. Apa sih yang menjadi di situ? Kalau nggak salah olahraga ya. Olahraga jalan kaki dan lain-lain. Nanti gue akan flashback lihat lagi. Nah, ini butuh sebenarnya dokumentasi ini. Karena ya bisa melihat kesalahan dan lain-lain. Gitu, kalau kayak gitu nih hari sangat-sangat panas malam hari ini. Atau nggak tahu ya tadi, aduh habis sholat tuh ke bawah panas, padahal nyalain AC juga ya. Dan di sini, yaudah itu aja. Paling intinya konsisten, persisten, komitmen, evaluasi, eksekusi, dan konsentrasi. Lalu improvisasi. Lalu evaluasi lagi. Lalu baru sama lagi kayak tadi. Diputer-puter ulang lagi. Evaluasi. Pertama kita aksi. Lalu kita konsistensi. Konsistensi. Lalu persistence. Lalu kalau ada kesalahan baru evaluasi, baru lagi aksi, lalu baru konsisten, lalu ulangin lagi dan lain-lain, repetisi gitu ya, jadi ulang-ulang. Nah, majunya ke depan tapi ke atas gitu ya, artinya meningkat gitu ya, diupdate terus. Begitu juga dengan pengetahuan. Nah, ini tentang pengetahuan. Pengetahuan itu banyak dari media sosial dan lain-lain, dari beberapa, dari YouTube, dari Instagram, dari Facebook, dari X atau Twitter, atau dari manapun, dari ChatGPT atau dan lain-lain, itu bisa kita pilih. Jadi tontonlah informasi yang berkualitas dan bisa menjadi satu input gitu ya. Jadi apa yang kita masukkan ke mulut dan apa yang kita masukkan ke telinga, apa yang masuk ke otak dan hati, lalu masuk dari kita lihat dan kita dengar, itu coba kita lihat dari beberapa program-program dari YouTube gitu ya. Filtrasi buat pengetahuan yang lain-lain. Kita nonton, jangan ditonton mentah-mentah gitu. Jangan nonton oh iya itu betul dan lain-lain. Oh iya ini dia trading ini, benar dia kaya dan lain-lain. Enggak. Kita harus punya skeptis. Dalam arti harus punya kenapa dia bisa begitu, why gitu ya. Selalu kita dengan why. Lalu kita dengan how. Terus baru kita lakukan dengan what we do gitu ya, baru kita lakukan lagi dengan cara when, lalu kita langsung baik lagi langsung now gitu ya. Jadi
Apapun itu bacaan, apapun itu pilihannya, apapun itu bacaan, tontonannya, difiltrasi dan lain-lain itu gunanya. Dan sekarang banyak banget hal-hal informasi yang gratis gitu ya, dan teruntuk suami dan suami, apalagi udah punya pasangan, suami dan istri, gunakanlah media sosial dengan bijak gitu ya. Jadi bagi ibu-ibu atau bapak-bapak yang biasanya apa namanya, couch potato gitu ya tuh, tukang rebahan dan lain-lain kayak saya lah ya gitu ya. Dulu saya selalu menerima informasi yang saya tidak filtrasi dan lain-lain. Akhirnya terlalu banyak informasi dan yang saya dapatkan malah menjadi anxiety. Anxiety itu nggak enak. Tiba-tiba rasanya jadi takut, rasanya jadi takut akan masa depan, takut mati, takut dan lain-lain. Semuanya jadi takut dan lain-lain. Karena pikirin terus ya, otaknya namanya otak pintar namanya. Kalau kata psikolog dan psikiater gitu ya, Pak Ersat ini tukang mikir. Mikirin mulu gitu tapi nggak dijalanin atau diapa-apain. Jadi kalau misalnya ada sesuatu hal yang belum terjadi, itu udah dipikirin gitu. Kalau ini kenapa ini nanti gimana? Nanti gimana? Ini gimana? Ya itu dah. Padahal belum kagak terjadi apa-apa gitu ya. Ya udah gitu aja. Jadi ya ini buat dokumentasi gue juga buat mengurangi rasa cemas itu sendiri dari diri sendiri, dari informasi, dari bisikan-bisikan jin dan bisikan-bisikan dari jin dan manusia. Waswasil khannas minal jinnati wan nas. Gitu. Jadi, perut gue lapar ya. Pengen boker tapi perut lapar ya. Bunyi kuk gitu ya. Terus itu tadi bisikan benar-benar nyata, benar-benar apa namanya yang mengganggu. Ada hasad gitu ya. Jadi yang mengganggu kita bisikan-bisikan kalau misalnya belum tentu itu orang yang baik, belum tentu orang yang baik itu baik, belum tentu orang yang tidak baik itu baik gitu ya. Belum tentu juga kita juga orang baik gitu, belum tentu juga apa yang kita lakukan itu baik dan belum tentu juga yang kita lakukan tidak baik itu adalah baik, tidak baik gitu ya. Jadi tergantung niat dan lain-lain, tapi kalau niatnya baik dan lain-lain itu mungkin bisa menjadi satu loophole gitu ya. Jadi dimanfaatkan dan lain-lain. Nah, tapi depends on your kalian gitu ya. Kalau kalian memiliki energi positif ya nggak apa-apa diambil aja. Tapi kalau misalnya kalian sudah baik tapi inputnya malah jadi jelek, mendingan tidak usah gitu ya. Jadi kalau misalnya kalau misalnya nih ya gitu ya, misalnya nih ya saya. Misalnya saya membantu orang, lalu orang itu tidak berterima kasih dan lain-lain. Kan jadi pikiran gitu kan, jadi pikiran, kenapa ya dia tidak berterima kasih? Ya udah nggak ini gitu. Tapi menjadi bodoh amat tuh makanya kita kenalin diri kita sendiri dulu, baru kita tahu diri kita ini siapa dan lain dan untuk apa kita lakukan itu dan lain. Asal sebab dan akibatnya. Kalau kita kasih dan bantuannya tidak menerima pamrih, tidak ada keriaan, tidak ada maksud dan apa-apa, ya sudah lupakan. Karena kita tahu diri kita lillahi ta'ala, maksudnya ya udah karena Tuhan dan karena kita memiliki karakter itu, ya sudah
itu lupakan saja. Tapi kalau misalnya menjadi kebiasaan baik dan lain, ketika ada orang yang memang sudah sangat-sangat banyak ya, banyak banyak sekali apalagi di zaman sekarang. Banyak orang yang memanfaatkan orang baik dan lain menjadi kesempatan gitu ya. Ya taruhlah gitu ya dari semua teman-teman dan lain-lain, semuanya dan lain-lain, buktinya banyak yang memanfaatkan dan lain-lain. Ya untuk ketiga kali, 4 kali, ya 4 kali jangan sampai kita lihat juga karakter dianya gitu ya, karakter dianya. Kalau dia memang sudah mau menguasai dan menjadi kebiasaan, itu kita stop di situ bahwa ini tidak bisa lagi kayak gini. Gitu jadinya kita harus memiliki karakter kita bisa bisa bilang tidak gitu ya. Jadi bukan people pleaser gitu ya. Jadi yang selalu iya dan lain dan harus berani dan lain. Gitu. Jadi karena gue hidup hidup di yang paling seminus-minusnya dulu ya, punya hutang berapa ya mungkin ya, hampir 100 juta ya. Terus sakit lagi, udah sakit nggak punya orang tua lagi, udah nggak punya orang tua, ya mungkin saudara-saudara juga sibuk sama keluarganya kan nggak bisa pantau karena gue juga udah dewasa gitu ya, nggak perlu gitu. Terus juga dan lain, teman juga nggak ada sama sekali, nol, zero yang bantuin gitu. Hanya berdoa saja yang menjadi penolong gitu. Jadi tiba-tiba ada orang-orang yang kita lupakan dulu malah menjadi teman baik kita yang sekarang. Random pick gitu ya. Jadi justru orang yang kita lupakan, justru orang yang kita manusia ya gitu ya, orang yang kita dan lain-lain kita lupakan, orang kita remehkan dan lain-lain, ternyata hadir di kehidupan kita pas di lagi susah gitu. Dan gue nggak menyia-nyiakan itu waktu apa namanya gue lah dalam keadaan paling susah dan sangat-sangat susah. Terutama ya buat ya gue terima kasih buat yang bantu gue waktu itu adalah adikku sendiri. Sampai apa ya, sempat mengurus gue juga waktu itu di rumahnya seminggu lebih kayaknya. Terus diajak ke rumah sakit dan dibantu untuk biaya dan lain-lain gitu. Tapi ternyata dan lain-lain ya wah itu yang waktu itu yang gue ceritain itu. Karena gue udah sampai hampir sus jadi cerita ya. Jadi waktu itu 2018 dan lain-lain sampai 2019 2020 gitu ya, sebelum nikah itu sangat menderita sekali. Itu 4 tahun udah kayak neraka. Bayangin gue nggak bisa, pertama gue kena namanya psikomatis dan anxiety disorder gitu ya, dari awalnya dari GERD dan lain-lain. Yang kedua, gue kena mild MR. Nah memang ini pribadi, tapi buat jadi pelajaran aja. Mild MR artinya jantung bocor halus gitu ya. Yang keempatnya, gue nggak bisa kena penyakit lagi. Nggak bisa BAB selama sebulan lebih. Bayangin waktu itu mau hampir dioperasi, di endoskopi lewat dubur gitu ya. Ternyata, wah itu ngeri banget dan lain-lain. Wah itu serem banget dan lain-lain. Dan gue makannya juga kan nggak bisa makan yang kayak ini kan karena nggak bisa BAB gitu ya. Waduh itu terus juga pikiran macam-macam dan lain-lain. Jadi kalau ada apa orang kita takut gitu ya, nggak bisa keluar dan lain-lain.
Gua terima kasih banyak buat adik gua, Muhammad Razif, dan istrinya pastinya Tasya Amelia, dan mertuanya waktu itu. Uh, Terus juga yang kedua, yang gue terima kasih buat Muhammad Taufik. Muhammad Taufik alias Gaper. Apa kabar Gaper? Gaper dulu pernah menyinggahi gue lah di kos-kosan waktu itu. Sampai menemani menumbuhkan keimanan itu melalui mengikuti pengajian-pengajian gitu ya. Dan nggak tahu tuh sekarang orangnya, gue nelpon kayaknya lagi sibuk kali ya. Gaper, makasih ya waktu itu udah hadir juga. Yang ketiga tadi Razif, yang keduanya itu Muhammad Taufik, yang ketiga ini berurutan lah ya, yaitu guru gua lah. Guru gua Ayahanda Pak Haji Kiai Haji Halim Nasution, Abdul Halim Nasution, dan juga yang sudah bantu dan lain-lain sudah mencambuk diri saya hingga menghibur saya dan lain-lain sampai pengertian dan lain-lain. Yang keempat ini untuk orang ya. Yang keempat pastinya adalah Pak Benny Yen, gitu ya. Pak Benny Yen adalah bos gue, masih sekarang bukan mantan lagi, bos yang tidak ada kata mantan bos gitu. Kalau mantan bos berarti sudah pernah jadi bos dan tidak jadi bos lagi. Nah ini masih bos gitu, Pak Benny Yen. Waktu itu gue keluar dari gorong-gorong dan mungkin Allah memilih dia untuk memanggil gue, dan gue dipekerjakan, udah kerja yang kayaknya, bayangin kerja gak punya duit sama sekali, nol, dan minusnya itu ratusan juta, dan dikasih dan bayangin sakit anxiety disorder atau juga psikotis bisa melakukan pekerjaan. Bayangin gimana gabut gue ini, segabut-gabutnya, gaji buta. Jadi pas meeting kabur ke kosan, takut mati gitu ya, terus kayak alien lah gitu, dari luar tuh kayak wow gitu, kayak dunia tuh sempit gitu ya, kayak aduh takut merinding, terus deg-degan dan lain-lain ya, karena ada jantung dan lain-lain jadi takut dan lain-lain ya, itulah. Pak Benny bilang, udah keluar saat kamu ini bukannya sakit, kamu ini sakit beneran, tapi kamu ini yang paling parah adalah sakit gak punya duit. Carilah duit keluar gitu. Ya udah dibantuin. Akhirnya gue kerja di beberapa tempat gitu ya. Jadi kayak kutu loncat gitu ya. Kutu loncatnya bener-bener gabut gitu, jadi sini 3 bulan, di sana 6 bulan, di sana ini di mana-mana gitu ya. Sampai ke Ciledug, malah gue ngekos di Ciledug, dan bahkan gue juga pulang pergi tuh naik busway dan lain. Akhirnya ngekos di Ciledug. Pagi-pagi jam 4 kita udah numpang di tendean itu, lihat naik busway terpanjang, melihat langit-langit dan desek-desekan. Ya, terima kasih buat Pak Benny. Yang kelimanya pasti waktu itu calon istri gua, yaitu Farah gitu ya. Farah El Rosa, panggilannya Ocha. Ya alhamdulillah sekali apa yang menjadi doa dan lain-lain yang menyembuhkan sakit, pasti ada yang menyembuhkan.
Kecewa pasti ada yang menyenangkan, dan ketika jatuh pasti ada yang membangunkan. Ya, itulah rencana Allah ya. Ada kodo dan kadar, kodo dan kodar gitu ya. Ada kodo dan kodar, percaya iman, percaya takdir dan percaya kadar gitu ya. Takdir yang kita buat dan takdir yang kita perjuangkan kalau nggak salah ya. Cemil gitu kan. Nah, correct me if I wrong gitu ya. Kadar, kalau kadar ini kita bagus dan kita pantas mendapatkannya dan lain. Nah, itu tergantung kodonya. Kalau kodonya udah di lauful mahfuz gitu ya, sudah di apa namanya, sudah di atas gitu ya, di takdirnya gitu ya. Rumput yang bergoyang saja sudah Allah atur, dan air hujan yang menjatuhi aja sudah dihitung, dan air hujan tidak tahu bahwa tetesan hujan itu mengenai siapa, dan sudah tertulis gitu ya di Lauhul Mahfuz gitu, takdir Allah gitu. Nah, sekarang kita membesarkan kadarnya. Kadar seseorang itu harus dari keimanan dan dari keyakinan, dari manifestasi, lalu dari juga memantaskan diri, lalu positive vibe dan lain. Saling kerjasama dengan pasangan, pasangan juga bantu suaminya, suaminya juga bantu istrinya. Jadi saling menguatkan gitu ya. Tidak ada yang berdiri sendiri. Berumah tangga ya pasti mengikuti imamnya, arsiteknya, tapi tidak berguna tanpa ada istri di situ, karena istri adalah rumahnya. Gitu. Jadi kita anaknya dan lain-lain sebagai imam, kita harus mendidik istri ya, menjadi apa namanya, yang benar, karena ketika kita akad nikah dan lain-lain itu semuanya kewajibannya sudah dipindahkan ke suami, termasuk dosa-dosanya, dan ketika dia keluar dan lain-lain itu perlu izin dan lain-lain. Dan kalau menurut saya ya, karena saya pernah ya didikan orang lain dan kultur orang keluarga lain itu sangat-sangat berbeda. Menurut saya kalau di rumah ya pertama ya harus kerjasama. Kerjasama dalam arti saya bukan yang misalnya kalau dianalogikan gitu ya, saya bukan supir tapi kamu yang di belakang bersama anak-anak, atau saya bukan tukang becak yang mengayuh eee, beban, lalu kamu di depan bersama anak-anak dan lain-lain. Tapi saya beranalogikan, cobalah saya menjadi pilot dan istri saya menjadi co-pilot. Jadi ketika saya tiba-tiba dalam perjalanan dalam rumah tangga, ketika pilotnya ini pingsan atau apapun, kamu bisa mendaratkan kapal rumah tangga. Atau seperti ketika kita jangan jangan menjadi tukang becak yang dalam tanjakan yang terjang gitu ya, menanggung beban, tapi kamu menambah beban lagi gitu. Tapi kita coba buat kayak zaman dulu ya, sepeda gandeng gitu ya. Biar saya yang di belakang, kamu yang di depan. Gitu. Jadi saling menguatkan gitu ya, saling menguatkan dari segi manapun, semangat apapun, doa apapun. Makanya suami itu yang sukses adalah
Doa dari orang tuanya pastinya dan doa dari istrinya. Gitu jadinya. Tapi ya bagi yang kalau laki-laki ya pasti kewajibannya adalah istri dulu baru istri, tapi kewajiban dia banyak. Makanya itu kenapa di surat An-Nisa dan lain-lain itu gua mungkin correct me if wrong ya. Mungkin gue terlalu sotoy atau apa, tapi ya gue sepengetahuan gue aja dan mungkin bisa mendalami isi pikiran. Kenapa Tuhan itu mengasih warisan hukum waris itu langsung nggak tanpa apa-apa, itu di ayatnya ada gitu. Bener-bener Allah tuh kasih di ayatnya bener-bener detil banget, detil gitu ya. Jadi kalau warisan peninggalan harta dari orang tua dan lain itu kan sensitif ya. Itu laki-laki harus satu. Yang pertama kewajibannya dia adalah ketika misalnya dia ada warisan dari orang tuanya, pertama dikasih buat ibunya misalnya kalau bapaknya meninggal. Yang kedua, tanggungannya ketika adiknya atau kakak perempuannya menderita, dia wajib bantu kakak dan adik perempuannya. Ya, yang pertama memang khususnya istri ini harus harus tahu gitu ya atau yang terlalu. Makanya itu detail sekali gitu. Makanya kewajiban suami atau laki-laki itu sangat-sangat berat dan lain-lain. Yang pertama dia harus menanggung dosa istri dan dosa-dosa dirinya, selain dirinya dosa istrinya. Yang kedua dia harus mendidiknya di zaman sekarang untuk mendidik istri ya mungkin kalian tahu dan lain-lain dari media sosial kita sampai 24 jam kali 7 mungkin kali ya atau lebih risetnya kali ya. Itu isinya infotainment terus, gosip terus, perceraian terus, hantu-hantu terus, sihir-sihir terus, perceraian, perselingkuhan, korupsi, free sex, LGBT dan lain semuanya, bergunjang-ganjing dan lain-lain itu semuanya dari media sosial tanpa filtrasi dan lain-lain. Makanya jangan pernah kita ini salah satu yang kita harus waspadai adalah ain gitu ya. Ketika ain itu kan mata ya. Penyakit dari orang yang hasad kepada kita menjadi menderitanya kita gitu ya. Nah, ya sudahlah ini istri kita didik sebaik-baiknya menjadi istri yang solehah untuk menjadi rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah. Gitu. Jadi nggak gampang. Yang keduanya, yang pastinya juga kalau misalnya kakak perempuan dan adik perempuannya, seorang laki-laki atau saudara laki-laki wajib membantunya, gitu ya. Kalau kesusahan, karena saudara perempuannya, ketika orang tuanya sudah meninggal dua-duanya, seperti saya misalnya, ketika kakak saya minta bantuan, saya wajib membantu kakak saya dan adik saya karena kalau misalnya orang lain. Kalau si abang itu tukang dan lain-lain, istrinya dia punya adik janda misalnya atau kakaknya janda dan lain, kakaknya janda 3 dan lain. Dia wajib juga menafkahinya karena kenapa? Karena kewajiban seorang laki-laki adalah saudara pertama istrinya, kedua ibunya, ketiga saudara perempuannya. Gitu. Makanya itu kenapa warisan itu dibagi kalau laki-laki 2, cewek 1 gitu ya. Atau kalau laki-laki 1, untuk yang perempuan setengah. Dan untuk saudara perempuan
itu wajib banget untuk mendoakan adik atau abangnya untuk sukses dan lain-lain. Karena pikirannya itu doanya dihijabah juga. Selain doa istri, doa saudara perempuan untuk garis keturunannya atau kakaknya dan abangnya lah gitu ya. Itu diijabah. Makanya ya, waktu itu Umar bin Khattab menjadi muslim karena apa gitu kan. Ya, mungkin ada yang tahu juga kan. Ya, sudahlah kalau kayak gitu itu tuh makin ya udah makin banyak dan lain-lain. Ya udah kita yakinin aja apa yang kita yakinin dan kita tahu apa yang kita share dan lain-lain. Saya juga mungkin juga dari video-video saya juga filtrasi juga ya. Ambil baiknya dan buang buruknya. Ambil baiknya dan buang buruknya. Ambil baiknya dan buang buruknya. Gitu ya. Jadi difiltrasi lagi karena saya masih belajar dan fakir ilmu dan lain-lain. Makanya saya ingin belajar kepada orang lain yang lebih dari sayanya. Karena kita hidup di dunia tidak sendiri. Karena kita kalau mati itu nggak bisa gali kuburan sendiri. Karena kalau kita meninggal, siapa yang azanin kita di liang kubur? Gitu ya. Oke, berhubung tadi lowbat dan langsung aja sehat-sehat temanku, sehat-sehat kakak dan adik-adikku yang tersayang, sehat-sehat istriku yang tersayang, dan anakku yang kucintai, Sezat, dan sayang sehat-sehat untuk cing-cingku, sehat-sehat buat ayah mertuaku dan ibu mertuaku, dan sehat-sehat buat ipar-iparku dan keluarga besar. Dan kalian yang ada di rumah yang lagi kurang enak badan, mudah-mudahan cepat sembuh. Dan buat teman-teman yang ingin diet, yuk sama-sama bareng kita dokumentasiin. Apapun itu kita mulai dari sekarang. Gak apa-apa, apapun hasilnya kayak tadi, naik turun, naik turun, naik turun, naik turun. Gak apa-apa, ya udah kita lihat. Karena kenapa? Karena kita bisa lihat, bisa evaluasi, bisa eksekusi lagi, bisa evaluasi, bisa eksekusi dan aksi dan lain. Kita yang penting tahu dan lain. Oke, kalau gitu terima kasih. Sampai jumpa tanggal 16 besok hari Kamis dan tanggal 16 Juli besok ya. 16 Juli 2026. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sehat-sehat ya. Cat, sehat. Pagi. Enggak, udah malam ini. Semangat. Semangatnya kayak semangat. Hey. Ya udah, yuk.